Fratres, Laudetur Yesus Kristus. Hari ini kita mencoba membahas tentang cara penyembahan yang benar dengan cara merujuk ke jemaat perdana atau apa yang sering dinamakan Kristen mula-mula. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana orang Kristen mula-mula menyembah Allah? Apakah mereka merayakan misa seperti dalam tradisi Katolik atau ibadat seperti yang dikenal dalam Protestan? Pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi keagamaan di berbagai kalangan Kristen. Seiring dengan bertumbuhnya berbagai denominasi di negara kita ya, di mana-mana dalam beberapa dekade terakhir, banyak non-Katolik merasa yakin bahwa bentuk ibadah mereka lebih otentik dan sesuai dengan cara orang Kristen pertama menyembah Allah. Mereka mengklaim bahwa ibadat mereka lebih alkitabiah, sementara misa Katolik dianggap sebagai tradisi buatan manusia yang tidak memiliki dasar dalam kitab suci. Bahkan ada yang menuduh bahwa misa hanyalah pertemuan sosial tanpa makna rohani yang sejati. Tetapi benarkah demikian? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri sejarah liturgi dalam gereja awal, melihat bagaimana orang Kristen mula-mula beribadah, dan memahami ajaran yang diwariskan dari para rasul kepada para bapak gereja. Paulus sendiri mengingatkan kita tentang perintah Yesus, ya. Lakukanlah ini untuk mengenang aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 Korintus bab 11 ayat 26. Yesus juga menegaskan dalam Injil Yohanes, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yohanes bab 6 ayat 53. Nah, setelah kebangkitan Kristus, orang Kristen pertama hidup dalam persekutuan, berkumpul untuk doa dan pemecahan roti sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Mereka merayakan misteri sakramen secara tertutup dalam praktik yang dikenal sebagai disiplin arkanum, sebuah tindakan kehati-hatian untuk melindungi ajaran suci dari penyalahgunaan oleh orang luar. Hanya mereka yang telah dibaptis dan telah melewati tahap katekisasi yang diperbolehkan berpartisipasi dalam sakramen. Karena penganiayaan, ibadah seringkali dilakukan di rumah-rumah komunitas atau di tempat-tempat tersembunyi seperti katakombe. Tempat-tempat ini kemudian berkembang menjadi domus ecclesiae, bahasa Latin yang berarti rumah gereja, dan seiring waktu menjadi bangunan domus Dei, atau bahasa Latin yang artinya rumah Allah, yang sepenuhnya didedikasikan untuk ibadah. Orang Kristen mula-mula merayakan ibadah mereka pada hari pertama setelah Sabat, yaitu hari Minggu atau Dies Domini, seperti yang dicatat dalam Wahyu bab 1 ayat 10 dan Kisah Para Rasul bab 20 ayat 7. Mereka membaca kitab suci, baik tulisan para nabi maupun surat para rasul, dan mendengarkan penjelasan serta pengajaran dari pemimpin jemaat. Dari praktik ini kemudian berkembang bentuk homili dan khotbah dalam liturgi Kristen. Nah, bukti sejarah tentang liturgi Kristen awal ini dapat ditemukan dalam tulisan para bapak gereja. Kita lihat yang pertama misalnya Santo Justinus Martir yang hidup seri tahun 103 sampai 167. Seorang filsuf yang bertobat, konvert menjadi Kristen dan akhirnya menjadi martir, menggambarkan bagaimana orang Kristen pertama beribadat dalam apologinya. Pada hari yang disebut sebagai hari matahari, Sunday, semua umat beriman dari kota dan pedesaan berkumpul di satu tempat. Tulisan para nabi dan komentar para rasul dibacakan. Setelah itu, pemimpin jemaat menyampaikan pengajaran dan nasihat kepada umat. Kami kemudian berdoa bersama, mempersembahkan roti, anggur, dan air, lalu imam mengucapkan doa syukur yang diikuti dengan aklamasi amin dari umat. Persembahan ini kemudian dibagikan kepada mereka yang hadir dan para diaken membawanya kepada yang tidak bisa hadir. Mereka yang memiliki kelimpahan memberikan sedekah untuk membantu anak yatim, janda, tahanan, dan orang-orang asing. Kemudian Santo Ignatius dari Antioquia tahun 110 Masehi, murid para rasul dan uskup ketiga Antioquia,
menegaskan tentang Ekaristi dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna. Mereka menjauhkan diri dari Ekaristi dan doa karena mereka tidak mengakui bahwa Ekaristi adalah daging juru selamat kita, Yesus Kristus, daging yang menderita karena dosa-dosa kita dan yang dibangkitkan oleh Bapa dalam kebaikannya. Kemudian Santo Irenaeus dari Lyons 130-202 Masehi juga menegaskan bahwa pengorbanan dalam misa adalah penggenapan dari perjanjian baru sebagaimana dinubuatkan dalam Maleakhi bab 1 ayat 11. Orang-orang pilihan pertama, Yahudi, tidak lagi mempersembahkan korban, tetapi korban yang murni dipersembahkan di seluruh dunia dan namanya dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Dalam karyanya Ad Versus Hereses. Ya. Bukti lainnya ditemukan dalam Didache, ya sekitar tahun 120 Masehi. Salah satu tulisan Kristen tertua yang berisi instruksi tentang ibadah termasuk Ekaristi. Jangan seorang pun makan atau minum Ekaristi sebelum ia terlebih dahulu dibaptis dalam nama Tuhan. Berkumpullah pada hari Tuhan untuk memecahkan roti dan mengucap syukur setelah kamu mengakui dosa-dosamu agar persembahan itu tetap murni. Ya, itulah kutipan dari bapak-bapak gereja. Jadi saudara-saudari, kesaksian dari para bapak gereja menunjukkan bahwa liturgi yang diwarisi oleh gereja Katolik saat ini adalah kelanjutan dari ibadat Kristen mula-mula. Ya. Perayaan Ekaristi, pembacaan kitab suci, doa bersama, serta pengumpulan sedekah sudah menjadi bagian dari ibadat orang Kristen sejak abad pertama. Istilah misa sendiri berasal dari bahasa Latin mittere yang berarti mengutus atau membubarkan, merujuk pada pengutusan umat setelah perayaan Ekaristi. Sebaliknya, saudara-saudari, ini yang penting, praktik ibadah Protestan modern dengan penekanan pada khotbah panjang, nyanyian emosional, dan berbagai bentuk manifestasi rohani tidak ditemukan dalam sejarah ibadah Kristen awal. Ya. Bentuk ibadah semacam itu adalah perkembangan yang muncul berabad-abad setelah zaman para rasul. Dengan demikian, jika kita ingin memahami bagaimana orang Kristen pertama menyembah Allah, maka jawabannya ada dalam liturgi Gereja Katolik yang diwariskan dari para rasul dan terus bertahan sampai saat ini. Ada komentar?